Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Bapak. Oke teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berjuang, tetap menjadi pejuang untuk keluarga-keluarganya, tetap menjadi pejuang untuk orang-orang tersayangnya, tetap menjadi pejuang untuk dirinya sendiri. Agar apa? Agar di tahun 2024 ini menjadi tahun keemasan, menjadi tahun keberhasilan, menjadi tahun yang paling dahsyat buat teman-teman semuanya. Karena apa? Karena seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan ya sedikit sama video profil, saya pun sama. Di antara teman-teman yang lain, mungkin saya kelihatannya wah kerjaannya udah enak, gajinya udah gede, gitu ya. Seperti itu. Mungkin semua orang saya yakin melihat saya seperti itu. Karena biasanya kalau orang itu hanya cuma melihat casingnya aja, wih seragam putih-putih ya, kerja di rumah sakit yang gede, yang tinggi lagi, 9 lantai kerjanya, gedungnya mewah, peralatannya canggih, wah pasti itu gajinya gede. Ya, saya tidak akan tidak akan menolak ya hal tersebut, tidak akan menampik hal tersebut, itu benar adanya, cuman ada beberapa yang kurang tepat. Nah, kalau misalkan anggapannya gedungnya mewah, peralatannya bagus itu memang betul karena memang yang saya tempat kerja itu adalah salah satu rumah sakit swasta yang tipe B ya, tipe B di daerah Bandung. Berarti otomatis itu udah standar ISO, yang artinya udah standar internasional, udah mewah lah. Pokoknya sehari karena saya kerjanya di ICU, sehari itu pasien bisa mengeluarkan biaya sampai 9 juta sehari. Bayang teman-teman ya, sehari 9 juta ya. Kalau misalkan di bednya ICU itu ada 12 bed, berarti 12 kali 9 berapa? Udah lebih dari 120 juta. Gitu, itu luar biasa ya. Cuman, ya betul, anggapannya seperti itu. Cuman, yang kurang tepatnya adalah pemikiran tentang pribadi saya sendiri. Yang kata teman-teman gajinya gede, itu betul. Yang kata teman-teman kerjanya juga enak, itu betul. Yang kata teman-teman progresnya cerah, itu juga betul. Cuman yang saya rasakan dalam-dalamannya nih untuk sekarang ini mungkin saya kasih tahu hanya untuk ke teman-teman nih. Baru dikasih tahu ke teman-teman di awal 2024 ini saya alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk ngisi Zoom kali ini perdana ya di 2024 ini. Nah, makanya saya akan cerita sebenarnya seperti apa sih? Kenapa saya bisa beralih ke PT Base? Dan istilahnya loyalitasnya melebihi daripada rumah sakit. Kenapa? Ada apa? Nah, perlu teman-teman ketahui. Memang saya istilahnya disekolahkannya sama orang tua, kemudian dikuliahkan juga, dididik juga. Yang pastinya orang tua punya harapan lebih. Biasanya seperti itu. Kalau orang tua berpikirnya gini, daripada saya yang tidak sekolah, tapi anak harus sekolah. Itu kan seperti itu ya, tapi anak harus pintar. Artinya apa? Artinya orang tua tuh menitipkan sebuah harapan, menitipkan sebuah impian-impiannya yang tidak tercapai melalui anak-anaknya. Ya salah satunya mungkin ada di saya sendiri. Makanya orang tua nyekolahin saya bukan karena saya orang kaya, bukan karena orang tua saya orang kaya. Saya dari keluarga yang kalau sederhana itu bagus, tapi masih di bawahnya sederhana lah. Karena saya udah nggak punya bapak juga kan, udah nggak punya orang yang menafkahi gitu, yang biasanya laki-laki itu atau bapak itu adalah yang pencari nafkah di keluarga. Nah saya cuman seorang ibu gitu, ibu yang sangat luar biasa, yang terus berjuang hingga akhirnya bisa menyekolahkan saya, jual sawah, jual tanah, bahkan jual pekarangan. Teman-teman harus tahu latar belakang saya kenapa? Karena mungkin banyak di antara teman-teman yang masih bagus dibanding saya. Masih stratanya sederhana ke atas atau menengah ke atas. Tapi kalau saya udah menengah juga nggak nyampe, malah makin ke bawah. Saya hanya cuman orang tua hanya punya satu rumah aja itu. Nggak punya halaman, nggak punya kebun, nggak punya kolam, nggak punya sawah. Karena apa? Karena menyekolahkan saya. Dengan harapan ketika saya istrinya lulus, ketika saya berhasil, insya Allah bisa mengangkat harkat martabat keluarga atau keadaan ekonomi keluarga. Kan seperti itu ya logikanya. Dan itu mungkin harapan semua orang tua ya yang menyekolahkan anaknya seperti itu.
Walaupun secara tidak langsung mereka tidak akan pernah meminta. Mereka bahasanya cukup melihat anaknya sukses, udah alhamdulillah, udah luar biasa. Kan seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya teman-teman, ketika saya tahun 2003 mulai kuliah ya, 2003, 2006 saya lulus, kemudian saya melamar pekerjaan. Yang pertama di rumah sakit anak ya, saya cuma bertahan 9 bulan di situ, dan penghasilan juga UMR ya, 2,3 juta waktu itu per bulan. Nah, dari situ karena memang yang pertama saya nggak betah di ruang anak, kemudian saya mencari peluang yang lain, saya pengen ke ruang dewasa, akhirnya saya melamar lagi pekerjaan ke ruang dewasa, alhamdulillah diterimalah di rumah sakit swasta ruang dewasa. Tahun 2009 ya, atau 2009 mulai lagi bekerja di rumah sakit swasta. Oh mohon maaf, saya yang di rumah sakit pertama bukan 9 bulan, 2,9 bulan maksudnya. 2,9 tahun ya, 2,9 tahun, 2 tahun 9 bulan lah, susah amat sih ngomongnya ya, 2,9 tahun. Artinya tiga bulan lagi ke kontrak ketiga, saya kabur gitu, karena mencari peluang yang lain. Akhirnya saya ketemulah di rumah sakit swasta, rumah sakit terakhir saya bekerja, ini dari tahun 2009 hingga 2019. Hingga 2019 dengan keadaan gaji yang atau penghasilan yang lebih baik ya di angka 6 sampai 7 jutaan. Nah, itu alhamdulillah. Dari situ saya mulai punya impian. Impian saya yang dulu ketika kuliah itu saya pengen ngebahagiaan orang tua. Saya pengen jadi orang kaya. Saya pengen jadi orang yang bisa membahagiakan semuanya. Terutama istrinya untuk anak dan istri saya. Kan kedepannya seperti itu. Namun pada kenyataannya sampai akhirnya di tahun 2018, kok keadaan nggak berubah. Dengan penghasilan 6 sampai 7 juta, kenapa keadaan belum berubah? Malah yang terjadi apa? Hutang piutang numpuk. Karena apa? Karena gaya hidup ya, yang namanya hidup di kota. Karena saya asal dari Ciamis, hidup di kota dengan mengikuti teman-teman yang lain, pengen handphone bagus, pengen punya motor keren, kan seperti itu. Nah, itu dari kredit, itu dari cicilan, itu dari utang piutang. Memaksakan sesuatu yang belum waktunya sebetulnya. Memaksakan sesuatu yang belum waktunya, akhirnya terjerumuslah dalam utang piutang atau bahkan ke riba. Nah, sampai akhirnya di situ saya jatuh, udah jatuh, belum jatuh sih sebetulnya. Masih agak terpapah-papah lah ya. Nah, dari situ saya nambah lagi kepusingan. Saya kredit mobil kan. Saya kredit mobil karena banyak teman-teman, Gus udah 10 tahun ya di rumah sakit kok belum nikah, atau minimal apa kayak gitu yang bisa ditunjukin. Nah, dari situ gengsi muncul. Karena kalau untuk nikah saya belum siap, karena untuk nikah itu banyak yang harus dipikirkan. Sebetulnya nggak usah mikir ya, kalau ilmu yang sekarang. Tapi kalau dulu saya berpikir saya harus sempurna. Saya harus mapan dulu, saya harus bisa ketika nanti istri minta apa, saya harus ada kan gitu. Nah, itu idealis saya seperti itu. Sampai akhirnya saya menunda-nunda, udah nggak terasa umur udah kepala tiga ya. Dan di samping itu saya untuk menunjukkan sesuatunya dengan kredit mobil. Nah, kredit mobil saya gadaikan SK. Saya gadaikan SK untuk DP. Keren kan? Untuk DP aja gadaikan SK, untuk DP aja apa ngutang kan gitu. Gak berpikir saya ketika sudah mendep mobil tersebut kan saya harus bayar cicilan. Ketika sudah bayar cicilan otomatis saya jadi punya double utang. Ke bank ya, bekas DP cicilan iya. Nah, itu yang nggak saya pikirkan. Saya hanya menghitung hanya cicilannya aja. Saya nggak kepikiran bahwa SK saya itu harus dibayar karena berpikirnya itu udah dipotong gaji. Kan seperti itu. Nah, saya berpikirnya gaji saya 6 juta, cicilan mobil 3,8, masuklah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri seperti itu, dan memberanikan diri untuk nyicil mobil karena apa? Karena ego. Karena pengen sama teman-teman saya itu lihat, bener ya kerjaannya bagus ya. Bener ya menghasilkan, bener ya kamu naik derajat, bener ya kamu istilahnya sekarang lebih baik. Kan seperti itu. Hanya sebatas ego. Hingga akhirnya berjalan 4 bulan saya masih bisa storein tuh mobil. Waktu itu Xenia R Sporty ya, saya ambil. Saya masih bisa bayar cicilan selama 4 bulan. Dan waktu itu karena hitung-hitungan,
wah ini harus nombok dari gaji terus bahaya nih. Keadaan ekonomi bisa makin terpuruk. Akhirnya mobil tersebut saya grabkan ke teman. Jadi teman saya pengangguran dan bisa nyupir, saya kasihin mobil buat nge-grab, berharap ada 100.000 sehari masuk. Gitu di luar dari jasa teman saya yang nyupirin. Nah, ternyata pada kenyataannya nggak nyampe 100.000 sehari nge-grabnya. Kalau 100.000 sehari kan kalau sebelum berarti 3 juta ya. Ini 3,8 juta cicilan, berarti saya cuma nambah 800.000, itu pikiran saya. Tapi ternyata nggak sampai seperti itu. Bulan pertama cicilan cuma 1,7 juta. Bulan kedua 2,3 juta. Bulan ketiganya 2 jutaan lah kurang lebih. Gak nyampe, hingga akhirnya di bulan kelima saya nggak bisa bayar cicilan. Bulan ke-6 juga makin nggak bisa lagi. Bulan ke-7 makin nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Mobil ditarik leasing. Bayang teman-teman ya, utang masih ada, mobilnya udah nggak ada. Gitu. Jadi memang berkurang utang satu, apa? Gini, mobilnya udah nggak ada nih. Cicilan saya kan ke bank sama ke leasing. Ke bank sama ke leasing berarti kan tinggal sisa satu cicilan ke bank doang karena mobil dan leasing sudah nggak ada. Dan itu malah makin ribet. Artinya saya mencicil sesuatu atau membayar sesuatu ke bank tuh untuk apa? Karena apa? Karena barangnya udah nggak ada. Kan seperti itu. Hingga akhirnya saya apa dari situ stres dari sebagainya karena memang sayang ya mobil baru baru juga di apa dimiliki udah nggak ada. Kemudian saya berasa hampa. Ini hidup saya bakal kayak gimana? Usia udah kepala tiga, udah ruwet dan lain sebagainya. Sampai-sampai ke orang tua pun nggak bisa ngasih dari gaji 7 juta tersebut, dari gaji 6 juta tersebut. Nggak sampai nggak bisa kasih. Nah dari situlah saya mulai berpikir saya harus mencari peluang tambahan. Saya harus mencari penghasilan tambahan hingga akhirnya karena memang saya sudah apa namanya diniatkan untuk mencari penghasilan tambahan hingga akhirnya saya menemukanlah Best Corporation Syariah ini yang dijelaskan oleh Kang Daniel Pribadi. Gitu. Nah, di awal saya kalau pesimis sih iya, pesimis iya, tapi kebanyakannya tidak yakin. Nah, itu dua-dua negatif yang bersamaan ya. Udah mau pesimis, tidak yakin pula kan gitu. Tapi percaya gitu. Tapi percaya bahwa bisnis ini tuh ada dan saya harus memperjuangkannya gitu. Pesimisnya kenapa? Karena melihat saya bukan orang marketing. Saya bukan orang yang jago ngomong, saya bukan orang yang jago ngelobi. Kalau bahasa teman-teman sekarang, oh kamu saya nggak bisa ngelobinya kan gitu. Sama seperti pikiran saya dulu di awal, kita harus banyak ngelobi orang. Padahal bukan itu, nanti saya ceritakan ilmunya. Nah, saya nggak pinter ngomong, saya nggak punya skill jualan, saya bukan orang-orang yang kebanyakan orang sosialnya bagus. Karena kehidupan kerja pun saya di ICU, kayak di penjara ya, susah untuk keluar, susah untuk berinteraksi. Kemudian kehidupan di luar rumah sakit juga saya cuma diam di kontrakan, bukan kontrakan sih, kosan ya. Saya cuma diam di kosan, makanya orang kalau nyari saya itu paling gampang. Kalau nggak di kosan ya di rumah sakit, gitu. Nah, itu sampai akhirnya saya menemukan ini dijelaskan sama Kang Dani, udah Bismillah. Cuman di situ terkendalanya apa? Modal, teman-teman. Terkendalanya modal. Modal dari mana gitu. Padahal cuman waktu itu 2018 dijelaskan tanggal 23 Oktober. 23 Oktober 2018 saya nggak punya uang 1 juta karena modal belanja awalnya 1 juta waktu 2018. Bayangin teman-teman, saya udah kerja 10 tahun plus 3 tahun, berarti 13 tahun, gak punya uang atau gak punya tabungan 1 juta. Nah, dari situ, Kang Dani mungkin ada celah buat saya, ngomongin Kang Agus, kerja udah 13 tahun, masa iya gak punya uang 1 juta? Kang Agus kerja apa dikerjain? Nah, itu udah bahasa-bahasa umum, tapi buat saya itu kayak yang ditampar gitu ya, kayak yang ditampar. Udah 13 tahun lo kerja, masa iya gak punya uang 1 juta? Ini 1 juta loh. Buat saya waktu itu berpikir, astagfirullahaladzim, benar juga ya. Kenapa saya bisa sampai seperti ini? Saya kerja udah belasan tahun. Kenapa saya nggak punya tabungan? Pantas hidup saya ngutang terus sampai numpuk. Saya jago apa? Ahli jago apa? Ngutang nih, teman-teman. Makanya kalau ada yang dari rumah sakit yang sama atau ada kenalan bisa tanyakan saya seperti apa sebelum tahun 2019. Pasti, saya wah ngutang ke saya sekian, ngutang ke saya sekian itu banyak teman-teman ICU saya yang saya pinjemin. Bahkan ada yang rutin. Saya bayar, pinjem lagi, saya bayar, pinjem lagi, sampai seperti itu. Nah, hingga akhirnya
Mau nggak mau, suka nggak suka, setelah dijelaskan walaupun ada pembelanjaan awal yang harus mengeluarkan duit, saya harus cari duitnya gimana caranya, saya nggak ngerti. Yang penting saya harus daftar gitu. Tampaknya saya kan punya motor satu ya, hasil kerja, punya motor satu, saya mau digadaikan waktu itu karena motornya plat jet, plat Ciamis, jadi untuk digadaikan di Bandung itu nggak bisa, dan itu atas nama orang tua, gitu nggak bisa. Bahkan kalaupun ada nih, ada di daerah Buah Batu kalau nggak salah waktu itu, bisa nerima cuman berapa, 3,5 juta. Maksud saya nggak akan bisa bayar cicilan. Maksud saya, anggap aja saya mau jual motor itu tapi dengan harga yang pantas. Itu motor saya Bison 2011, Bison 2011 pertama kali keluar. Maksud saya ya di angka 8 juta kayak atau 13 juta kan gitu. Nah ini cuma 3,5 juta. Waduh sayang kata saya kalau misalkan segitu. Karena apa? Karena kalaupun dapat 3,5 juta, saya nggak akan bisa nyicilnya. Maksudnya udah aja sekalian saya jual. Tapi kalau dengan harga segitu saya rem. Karena saya masih sayang, karena itu motor perjuangan ya. Yang tadi ada di video profil itu motor perjuangan saya, dan itu pertama kali saya punya motor setelah kerja. Nah akhirnya udah saya bilang ke Kang Dani saya nggak akan gabung. Ada nggak teman-teman di sini yang seperti saya? Ketika sudah berusaha cari modal, pikiran sudah positif, sudah yakin, sudah siap bergabung, modalnya nyari kemana-mana nggak dapat-dapat, nggak, akhirnya nyerah. Ada nggak yang seperti saya? Insya Allah nggak ada ya. Semuanya cuman saya doang yang bodoh kayaknya. Teman-teman nih di sini calon miliarder semua, pinter semua, dan sudah melihat banyak buktinya. Jadi teman-teman nggak ada alasan seperti saya dulu. Gitu. Kalau saya sampai seperti itu, Kang Dani, saya nggak akan gabung karena nggak dapet duitnya. Hingga di situ saya berbicara seperti itu, saya seolah-olah sudah menutup harapan saya bahwa saya tidak akan menjadi apa-apa. Saya hanya menjadi sampah keluarga. Saya hanya akan menjadi beban untuk orang tua. Dengan usia saya yang sudah 33 tahun waktu itu, saya hanya seperti ini adanya, apa adanya. Saya hanya ya udah, takdir saya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nyerah. Ih, malu banget saya kalau ingat itu. Karena nggak dapat ilmunya dari Paras tuh nih. Dari Kang Dani, dari Kang Isan, Kang Dodi nih sebelum saya gabung di sini. Jadi yang saya tahu, ketika saya sudah berusaha keras terus nggak dapat, terus saya nyerah gitu. Seperti itu. Tapi seorang anak muda ini, Kang Dani ini luar biasa. Nggak bisa Kang Agus. Nggak ada cara lain. Nggak ada jalan lain. Kang Agus, kehidupan saat ini tidak enak. Berarti Kang Agus akan tidak enak selamanya. Karena apa? Karena sekarang rentannya udah 10 tahun Kang Agus masih seperti ini, ya akan terus seperti itu. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, sok yuk cari modalnya. Doa, bantu doa, bantu sholat hajatnya, bantu sholat tahajudnya, bantu sholat duhanya. Allah Maha Kaya kok. Besok lusa dapat. Kang Dani. Padahal bukan dukun ya. Besok atau lusa dapat di tanggal 23 Oktober 2018. Hingga akhirnya saya benar ngelakuin itu, saya doa dan sebagainya, hingga akhirnya ada malaikat yang berwujud manusia yang mau meminjamkan uang tersebut untuk modal PTB. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa, apapun keadaannya, apapun kondisinya, saya tidak akan pernah lupa orang tersebut. Itu selain dari Kang Dani Abdul Ghani, luar biasa. Alhamdulillah tanggal 25 Oktober saya bergabung di sini. Kemudian bismillah saya mulai menjalankannya. Hingga akhirnya tidak terasa seperti yang video profil sampaikan, dalam waktu 13 bulan saya sudah dapat kurang lebih 1,67 miliar dari rewardnya, ditambah komisi 2 miliar 50 juta. Itu yang membuat saya luar biasa di sini. Kenapa saya bisa resign dari rumah sakit dan loyalitas di PTB? Karena ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, poin itu tadi sudah dibahas sama Kang Acep, ya luar biasa nih, anak muda luar biasa, saya tahu perjuangannya, yaitu modalnya keyakinan dan impian. Keyakinan dan impian. Teman-teman harus kuat. Jangan sepelekan keyakinan, jangan sepelekan impian. Ketika teman-teman mau A, harus dapat A. Karena tidak ada yang mustahil. Ketika kita istilahnya mau berikhtiar, pasti akan ada jalannya. Selama niat itu baik. Selama jalan itu baik. Itu yang pertama. Impian dan keyakinan itu harus tegas, harus benar-benar kuat, harus benar-benar, jangan disepelekan. Jangan
merendahkan diri sendiri. Oh, saya nggak akan bisa, kayak nggak bisa. Jangan. Diri ini tuh pemberian Tuhan. Diri ini tuh pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Hargai bahwa kita ini pasti bisa. Kenapa seorang Kang Dani bisa? Oh, makannya juga sama, 2-3 kali sehari. Makannya juga sama nasi. Kang Ihsan juga sama, Kang Dodi juga sama, teman-teman mentor yang lain juga sama. Nggak ada bedanya. Atau bahkan mereka berawal dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan lebih buruk daripada teman-teman. Kok bisa? Berarti artinya apa? Di sini peluangnya terbuka untuk semua orang yang punya impian yang kuat. Jangan sepelekan impian. Impian teman-teman itu mulia, impian teman-teman itu berharga. Jadi harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Bagaimana caranya, Kang Agus? Ini ada poin yang kedua. Poin yang keduanya, kita temui pembelajaran-pembelajaran apapun yang itu merasa yang kita butuhkan. Jadi jangan dipilih-pilih. Ah, saya mah mau ikut pertemuan ini aja. Ah, saya mah nggak ikut pertemuan ini. Ah, saya mah mau ikut Zoom aja. Ah, saya mah nggak ikut pertemuan ini. Jangan sampai dipilih-pilih. Ikuti semuanya selama itu mendukung teman-teman untuk naik lagi value. Apapun, nggak peduli orang lain mau ikut mau nggak, terserah. Yang penting saya harus bisa. Yang penting saya harus mengikuti. Saya tidak mau kelewat satu momen pun hingga akhirnya saya menyesal. Hingga akhirnya saya tidak bisa apa-apa. Karena banyak yang bertanya, Kang, pertemuan yang paling bagus apa? Pertemuan yang mana? Edukasi atau pertemuan prospek? Pertemuan pembelajaran atau pertemuan omset? Saya akan jawab, pertemuan yang paling bagus adalah pertemuan yang teman-teman tidak hadir. Paham sampai situ? Mudah-mudahan tidak paham ya. Jadi itu, pertemuan yang teman-teman tidak hadir itu adalah ilmu yang sangat berharga. Karena apa? Karena akan melewat satu momen. Karena yang saya rasakan seperti itu. Ketika saya melewati satu momen dengan keadaan sakit, dengan keadaan benar-benar tidak bisa bertemu, itu sayang banget jadi pikiran. Makanya saya selalu gali ke teman-teman yang ikut. Apa nih pertemuan kemarin yang dibahas? Ada ilmu baru apa? Dan lain sebagainya. Saya selalu seperti itu. Makanya gali ilmunya. Gali ilmunya, cari ilmunya. Dari manapun, jangan berfokus ke satu mentor. Jangan berfokus ke satu titik. Ilmu itu luas. Kita bisa belajar dari ilmu-ilmu motivasi di YouTube, di media sosial, dan sebagainya. Jadikan itu pembelajaran untuk mengangkat kita menjadi manusia yang berjuang, menjadi pejuang. Gitu. Jadi jangan karena nggak ada arahan diam aja. Jangan. Kitanya harus butuh. Bukan lagi wajib, bukan lagi disuruh. Tapi kitanya butuh. Kalau kita butuh, yakin kita akan istilahnya mencari sesuatu yang kita butuhkan. Walaupun nggak didapatkan dari mentor-mentor kita, walaupun nggak didapatkan dari pertemuan-pertemuan kita, tapi kita cari. Tapi izin Allah, alhamdulillah, SSB tim ini udah lengkap teman-teman. Gak usah jadi kemana-mana. Tinggal teman-teman mau aja. Seperti Zoom kali ini, kemudian pertemuan-pertemuan lainnya, pertemuan di kantor pusat, kemudian pertemuan workshop training, GSS, SLC, dan sebagainya sudah ada, sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu mencari. Yang ada kita perlu menghadiri dan menyerap ilmunya. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Ketika teman-teman sudah tahu, oh produknya ini bagusnya untuk A, B, C, D. Nah, kemudian istilahnya, wah marketing plan-nya ternyata gini, 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 gini. Oh gini ya caranya dapat duit di PTBS. Gini ya istilahnya cara dapat duit yang halal di PTBS. Tanpa harus sikut kanan, sikut kiri. Karena yang penting adalah apa? Kejujuran. Jujur aja, udah rezeki udah ada yang ngatur, tinggal kita mau memaksimalkannya. Kan seperti itu. Gitu ya. Jadi yang kedua seperti itu. Kita harus punya hasrat untuk belajar atau mencari sesuatu yang mendukung kita untuk meraih kesuksesan. Mendukung kita untuk meraih keberhasilan. Dan yang terpenting adalah jangan pernah menganggap sepele apapun tentang PTBS. Jadi cintai dulu PTBS-nya. Kalau kita udah cinta, kalau kita sudah loyal, apapun, entah panas, entah hujan ya, entah kemarau gitu, entah malas, entah apa, jangan pelihara. Hal-hal yang seperti itu hanya akan menghambat kita untuk meraih keberhasilan. Jadi lakukan. Karena seperti yang guru saya bilang, ilmu yang paling bagus itu
di mana? Ilmu yang di saat kita malas. Rezeki yang besar itu di mana? Rezeki yang di saat kita malas. Pahala yang besar itu di mana? Pahala yang di saat kita malas, tapi kita mengerjakannya, walaupun dengan keadaan terpaksa. Itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Padahal saya nggak ada skill. Padahal saya nggak ada, cuman modal keyakinan. Keyakinan dan mau belajar. Dan selalu merasa bodoh. Selalu merasa bodoh. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena nggak mau saya istilahnya sok-sok pinter di depan founder kita, di depan crossline kita, di depan mitra kita, yang ternyata ketika saya sok pinter, ternyata mitra kita lebih pinter, ternyata founder kita lebih pinter, ternyata crossline kita lebih pinter. Kita nggak tahu. Yang penting ketika saya di hadapan mereka, saya selalu menunggu apa yang akan mereka sampaikan. Biar keluar semuanya ilmunya. Jangan sampai ditahan-tahan. Agar dapat ilmunya, saya bisa melakukan, saya bisa belajar. Alhamdulillah closingan miliaran itu bisa terjadi. Bukan hanya priority, tapi miliaran itu bisa terjadi ketika kita sudah paham ilmu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjaga semangat. Nah, mungkin teman-teman di tahun 2023 nih banyak yang jenuh dan sebagainya. Jangan ikuti pikiran negatif, tapi ikuti apa impian. Balik lagi ke nomor satu. Kita gabung PTBS mau ngapain? Kita di sini berjuang mau ngapain? Kalau berjuang itu yang saya tahu harus ada hasil. Berjuang itu atau ikhtiar itu harus ada hasil. Yang saya tahu. Makanya kalau belum ada hasil, terus lagi berjuang sampai ada hasil. Nah, jadi bagaimana cara menjaga semangat tersebut? Cara menjaga semangat tersebut adalah balik lagi ke nomor satu. Jadi muter teman-teman. Cuman itu aja modalnya. Impian kita, keyakinan kita, ilmu kita. Cuman itu. Karena apa? Karena insya Allah kalau kita berilmu, rezeki itu akan datang. Kalau kita mempunyai edukasinya, pemahamannya, ilmunya, rezeki itu akan datang. Seperti itu. Jadi untuk menjaga semangat, kan banyak yang tanya nih, Kak Agus, gimana nih untuk jaga semangat biar saya nggak loyo, biar saya dan lain sebagainya. Ingat lagi ke impian. Kenapa? Karena lihat teman-teman kita di PTBS. Kok nih si A baru kemarin daftar, udah dapat motor lagi. Kemarin Kang Ferry baru dapat mobil, sekarang udah Pajero lagi. Kan seperti itu. Kita harus melihat keluar. Gitu. Jangan sampai melihat diri sendiri terus karena nggak mampu, terus saja dipupuk. Sampai akhirnya keraguan itu menjadi keyakinan. Keyakinan negatif maksudnya, oh iya benar saya tidak mampu. Jangan sampai seperti itu. Tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang tidak bisa. Yang ada itu adalah hanya manusia yang malas. Manusia yang berhenti bertindak. Manusia yang kehilangan keyakinan. Manusia yang kehilangan harapan atau krisis keyakinan. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena semuanya berawal dari keyakinan. Yakin. Yakin. Pasti bisa. Seorang perawatnya yang suka nyuntik sama ganti popok pun bisa. Seorang Kang Acep, tukang cuci piring tadinya bisa. Kang Dani Abdul Ghani dengan latar belakang orang tuanya tukang ngambil kayu bakar bisa. Kang Dodi Waiters bisa. Kang Isan Santri bisa. Banyak teman-teman di sini. Coba lihat latar belakang teman-teman. Lalu cari mentor teman-teman yang seperti teman-teman latar belakangnya. Nah, itu jurus yang keempat. Jadi harus ada idola. Idola teman-teman siapa di sini? Yang latar belakangnya setidaknya mirip-mirip dengan teman-teman, syukur-syukur ada yang sama. Udah gali ilmunya di situ. Gali ilmunya di situ. Karena sebetulnya ilmunya sama aja. Yang paling yang paling mempengaruhi adalah ketika teman-teman mengerjakan atau tidak. Cuman itu. Yang mengerjakan tentunya dengan ilmu, mengerjakan tentunya dengan kerjasama, mengerjakan tentunya dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Gak bisa mengerjakan PTBS ini sendirian. Kalaupun bisa, lama. Kalaupun bisa, capek. Kalaupun bisa, nanti nggak akan bareng-bareng sama kita. Kenapa? Karena rentannya jauh. Bayangin ketika teman-teman istilahnya kerjasama tim. Nah, ini mungkin yang kelimanya. Di sini jangan kerja sendirian. Di sini harus manfaatin
semua rekan yang ada di tim kita, di SSB ini misalkan. Misalkan saya ada di Bandung, kemudian ada Kang Dodi di Ciamis, walaupun sekarang di Bandung ya domisilinya, ataupun ada Kang Isan di Tasik. Kita kerjasama, kita kerjasama. Kita nggak perlu istilahnya harus datang ke Tasik menemui calon mitra. Kalau ada Kang Isan nitip dong. Nah, ini udah saya identifikasi gini-gini nih. Nah, begitu pun ada calon mitra Kang Isan di Bandung. Kang Agus nitip dong. Identifikasinya udah masuk nih gini-gini nih. Seperti itu. Atau ada mitra kiri, mitra kanan. Upline kiri, upline kanan. Atau siapapun yang ada di komunitas ini mintain tolong. Mintain tolong. Artinya mintain tolong itu hasilnya nanti bisa ditolong atau enggak. Kita nggak bisa memaksa. Tapi kita berusaha seperti itu. Kalau misalkan belum bisa, jangan sendirian. Minta bantuan, minta tolong. Saya yakin di SSB ini sponsornya luar biasa semuanya. Sponsornya semuanya bertanggung jawab. Pasti akan membantu mitra-mitranya, membantu reseller-resellernya, apalagi yang baru gabung. Atau otomatis akan membantu reseller-resellernya yang sudah berprestasi. Otomatis akan membantu reseller-resellernya yang kehilangan semangat. Jadi semuanya ketika teman-teman siap dibantu, maka mentor teman-teman pun siap membantu. Gitu. Jangan sampai ketika mentor teman-teman siap membantu, teman-teman nggak mau dibantu. Nah, ilustrasinya gini, misalkan mentor teman-teman mau bantu nih, tapi teman-teman nggak ngasih database, nggak ngasih apa namanya database itu apa? Calon mitra. Gitu. Gimana mau bantunya? Paling bantu cuma spillover. Jangan salah nih, spillover rugi loh. Royalti itu nanti ke depannya nggak masuk ke kita, tapi masuk ke sponsornya. Jadi jangan mau di spillover. Jangan mau dibantu ya untuk jaringan, tapi kita harus sendiri. Nah, saya sudah merasakannya. Nantilah pembahasan selanjutnya ya, seperti itu. Tapi teman-teman harus menjaga apa namanya, apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman ingin bisa, itu harus dipertahankan. Dengan cara apa? Yang tadi, yang kelimanya adalah kerjasama. Kerjasama itu paling nomor satu. Makanya kenapa sekarang SSB selalu aja ada nama Kang Daniel Mulugani, Kang Dodi, Kang Isan, Kang Agus. Karena kita selalu bersama. Apakah dalam perjalanan SSB ini kita di tengah-tengah perjalanan pernah belok kanan, belok kiri? Gak pernah, teman-teman. Kita konsisten. Kita konsisten menuju apa yang ingin kita capai, itu menuju 1 juta komunitas. Ingin menuju 1 juta komunitas, karena nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng. Makanya kita terus bareng-bareng sampai sekarang. Coba lihat teman-teman, coba perhatikan mitra-mitra lama, mungkin yang sudah tahu ya kita, bahkan mitra-mitra baru yang ingin tahu, tinggal dikasih tahu bagaimana perjalanan kami membentuk SSB Team ini hingga sejauh ini. Dari 7 orang, sekarang sudah ada kurang lebih berapa? 120.000 ya. Kurang lebih 120.000 atau lebih ya. Saya nggak ngecek lagi. Yang penting SSB sekarang udah besar. Dan kita tahu founder kita, Kang Daniel Mulugani, adalah orang kelima terbaik dari jutaan reseller PTBIS. Orang kelima. Padahal kita masih baru kurang lebih 5 tahun. Kita bisa mengimbangi orang-orang yang sudah lama. Itu yang perlu dipikirkan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Kang, dari tadi motivasi mas saya udah masuk. Teknisnya dong, caranya dong, bagaimana kan gitu. Kalau semangat saya udah semangat, kalau motivasi itu udah wah, udah nggak ketampung. Saya juga pengennya seperti itu, tapi gimana caranya? Nah, ini ada ilmu terakhir yang mau saya sampaikan adalah teman-teman harus membuat target pribadi. Target harian, target maksudnya target jangka pendek, target jangka panjang, target jangka menengah. Nah, kalau saya ke tim Basecamp ya yang ada di rumah di sini, saya selalu mentargetkan jangka pendek. Karena saya yakin dengan target jangka pendek tercapai, maka jangka menengah dan jangka panjang sudah otomatis pasti tercapai. Bagaimana caranya? Minimal teman-teman setiap harinya harus ada 20 database. Itu kuncinya. Jangan kurang 20 database. Untuk yang online. Kalau yang offline 5-10 database per hari. 10 kalau sanggup ya. Gitu, seperti itu. Kenapa ada online dan offline itu terserah teman-teman menjalankannya mau seperti apa. Yang penting jalan.
Jangan sampai, saya mau pemain online, padahal bikin status pun nggak pernah. Ngiklan pun nggak pernah. Saya pemain offline, padahal pertemuan pun nggak pernah. Seminar pun nggak pernah. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya intinya teman-teman mau menjalankan seperti apapun, teman-teman harus ada yang namanya target jangka pendek. Kalau target jangka pendek ini terpenuhi, insya Allah target jangka menengah, jangka panjang juga pasti tercapai. Nah, salah satunya adalah target jangka pendek. Target jangka pendek gimana? Yang tadi saya sebutkan, minimal 20 database untuk yang online, 5 database untuk yang offline. Kenapa lebih banyak yang online daripada yang offline? Karena yang offline itu sudah pasti ikatan emosional terjadi. Tapi kalau yang online, ikatan emosional belum tentu terjadi. Tapi yang online bisa punya banyak waktu dibanding yang offline. Seperti itu. Jadi tinggal pilih teman-teman mau yang mana. Kalau saran saya, jalankan semuanya apa yang teman-teman bisa. Jangan terpaku, saya mau belajar online, saya mau belajar offline. Jangan seperti itu. Apa yang teman-teman bisa, lakukan. Jangan nunggu. Jangan istilahnya menunggu sesuatu yang lama gitu akhirnya. Tapi lakukan apa yang teman-teman bisa. Ketika saya dulu di awal, prospek saya ikuti arahan Kang Dani. Mau mobil enggak? Kan seperti itu, flexing ya. Mau mobil enggak? Mau lunas hutang nggak? Mau punya rumah nggak? Kayak gitu. Apa yang teman-teman bisa, apa yang saya bisa juga waktu di awal, karena belum paham itu yang saya lakukan. Nggak perlu istilah teman-teman menunggu sempurna. Karena kesempurnaan itu proses. Karena kelihaian itu proses. Yang penting teman-teman lakukan dengan antusias. Bayangin, ketika di bisnis ini banyak dari latar belakang manapun bisa gitu untuk meraih impiannya. Mau dari tukang cuci piring, mau dari tukang sampah, mau dari tukang bengkel dan sebagainya, banyak. Jadi teman-teman, keyakinannya teman-teman yang harus kuatnya dulu, karena kita akan meyakinkan orang lain gitu ya. Jadi target jangka pendeknya usahakan bisa 20 database 20 database yang bisa diprospek, yang bisa di presentasi. Itu kuncinya. Karena saya yakin ketika satu hari 20 database, dikali sebulan ada berapa? Ada 600 database. Dari 600 database, probabilitasnya itu ada 10% yang insya Allah masuk. Berarti insya Allah akan ada 60 yang masuk ke teman-teman. Karena itu hukum probabilitas. Kita nggak bisa ngelawan. Karena yakin, ketika kita istilahnya melempar dadu pengen keluar angka 6, bisa 10 kali kocok, bisa 1 kali kocok. Seperti itu intinya. Jadi teman-teman perbanyak database, maka yakin closingan pun akan lebih banyak lagi. Dan pastikan ketika prospek orang lain itu niatkan untuk membantu, niatkan untuk memberikan solusi. Gitu ya teman-teman. Gitu mungkin seperti itu. Nah ini udah 1 jam ya saya ngomong. Padahal baru 5 menit Kang Hendy. Saya teh. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk lebih detailnya lagi, teman-teman tetap komunikasi, tetap konsultasi, cari tahu ke mentor-mentornya yang terdekat, yang istilahnya mau membantu teman-teman, jaga intens komunikasinya, jangan ada pertentangan, jangan ada gap-gapan, jangan ada saling kontra ya. Jangan sampai ada permusuhan karena kita di sini kerjasama tim, jadi harus solid. Usahakan kita rendahkan diri kita, bukan merasa diri kita rendah, tapi turunkan ego kita bahwa kita di sini niatnya mau sukses bareng-bareng. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Saya juga di sini terus berjuang, terus belajar. Saya berbicara seperti ini bukan memotivasi teman-teman, tapi saya memotivasi diri saya sendiri karena mulut saya lebih dekat ke telinga saya, sehingga akhirnya mudah-mudahan teman-teman pun bisa merasakan hasil ataupun efek dari apa yang sudah kami berikan ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya kembalikan lagi ke MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Agus atas ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, dahsyat. Gimana nih teman-teman, materi ini sangat luar biasa ya dari Coach Agus yang sangat luar biasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ini dan kita praktekkan langsung ya. Ini luar biasa ya, di Zoom malam ini tadi nyampe 500 peserta yang hadir itu mentok gitu kan. Belum di
di YouTube ya. Nah, ini di YouTube juga ada juga ya, teman-teman, di YouTube juga nyampe 140 ya. Masya Allah, dahsyat ya sekali nih. Nah, ini teman-teman, setelah kita tadi sharing-sharing bersama mentor-mentor yang sangat luar biasa. Nah, kita langsung aja ya. Nah, kita langsung aja ke tanya jawab dan akan dijawab sama mentor kita, yaitu sama Kang Agus. Nah, biar lebih tahu nih. Nah, buat teman-teman nih, ini Ya. berkesempatan kita bisa tanya jawab langsung ya teman-teman. Boleh untuk pertanyaannya boleh silakan di komen ya di kolom komentar ini ya. Kang Agus, gimana ini kita tanya jawab ya? Ini Siap, saya siap sampai kapanpun. Masya Allah, siap dahsyat. Nah, nih biar teman-teman yang lain nih silakan nih, kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan komen nanti sama saya dibacakan dan akan dijawab langsung sama leader kita nih. Dan yang buat yang di YouTube, silakan tulis pertanyaannya ya. Tulis pertanyaannya nanti akan saya bacakan juga biar teman-teman tahu jawabannya itu harus seperti apa. Nah, tadi kan teman-teman udah kita isi nih motivasinya seperti apa, ilmu-ilmunya. Nah, sekarang kita kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang belum kejawab buat calon mitra atau gimana. Nah, ini kesempatan sekali nih, teman-teman. Nah, ini ada yang coba nih. Nah, ini Kang Agus ada yang berkomentar nih. Coach dari Wan Murni. Nah, Coach tolong contohkan prospek ala Coach Agus via online dan offline-nya. Terima kasih. Nah, boleh dijawab, Kang Agus. Ya, oke. Buat teman-teman, saya adem aja. Kalau cara prospek saya sudah simpan di Telegram nih. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke Telegramnya untuk metode online seperti yang sudah saya lakukan sebentar ya. Nah, karena untuk yang online ini sangat mudah, cuman chattingan doang sebetulnya. Cuman chattingan, dan lagi sekali-kali kita istilahnya bisa telepon atau bisa video call gitu ya. Nah, ini untuk link Telegramnya, silakan teman-teman masuk aja, pelajari di situ, karena ilmunya semuanya rata-rata sama, gitu. Rata-rata sama bagi baik itu ilmu jemput bola, baik itu ilmu untuk menjawab pertanyaan yang langsung datang ke WA, itu tinggal dikombinasi aja atau tinggal di modifikasi gitu. Dari situ. Yang penting ilmunya itu ada hypnoselling. Hypnoselling itu mengarahkan untuk atau bahasanya membius lah, atau bahasanya membius orang lain. Misalkan ada kata-kata, misalkan coba Anda bayangkan. Nah, itu kan mengajak untuk berpikir, mengajak untuk berfantasi. Nah, itu kata-kata dahsyat. Itu yang selalu saya sampaikan. Itu yang selalu saya sampaikan ke calon mitra. Coba Bu, Ibu bayangkan nih, ketika sukses di bisnis ini, bisa punya motor, mobil, rumah cash, penghasilan ratusan juta, bisa umroh haji sekeluarga, dan lain sebagainya. Kenapa orang-orang memilih jalan ini? Karena tidak ada jalan lain. Nah, itu kata kuncinya. Karena tidak ada cara lain. Coba Ibu lihat di luar sana. Ada yang sudah bekerja puluhan, belasan hingga puluhan tahun. Ada yang penghasilannya sudah besar tapi kehidupannya masih belum maksimal. Maksudnya duitnya banyak tapi waktunya nggak ada buat keluarga. Atau bahkan duitnya banyak tapi sakit-sakitan. Mana yang Ibu pilih? Sementara di sini nih endingnya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena memang di sini tuh kerjanya apa ya? Kerjanya kita silaturahmi. Kerjanya silaturahmi. Perbanyak kontak WA, teleponan, apa kabar, say hello, dan sebagainya. Bagaimana pekerjaannya? Semoga sehat selalu ya. Semoga urusannya hari ini lancar, diberkahi Allah, dilindungi Allah. Seperti itu. Gimana nih kegiatannya? Gitu. Jadi banyak sapa-sapa atau banyak menjalin ikatan emosional. Yang terpenting itu kalau di online ya, karena di online itu yang paling penting adalah kepercayaan. Kita membangun kepercayaannya itu harus seperti apa kan itu. Nah, itu udah ada saya share di di Telegram. Oh, link kadaluarsa ya. Kadaluarsa sih. Ini masuk ya. Oh ya, sebentar. Sebentar. Saya kirim lagi. Gimana cara ngirimnya? Nah, itu di situ
Cara-caranya sudah saya, ini udah ada permintaan masuk nih, udah bisa nih. Jadi di situ dijelaskan dari mulai kita perkenalan, kita ice breaking, kemudian kita istilahnya bangun ikatan emosional, jalin apa, sebelum jalin kenyamanan kita cari dulu hot buttonnya atau kebutuhannya seperti apa. Setelah itu buat nyaman itu istilahnya bagaimana kita istilahnya apa, PDKT seperti itu. Ketika sudah nyaman lakukan presentasi, ketika sudah presentasi 5 pilar ya, presentasi 5 pilar, lalu lakukan tarik ulur, ataupun ilustrasi-ilustrasi yang membuat mereka untuk berpikir, lalu lakukan teknik closing di akhir, gitu seperti itu. Gimana ini cara cara bikin tautannya? Nanti di share aja di grup ya, nanti di share aja di grup. Karena apa? Karena teman-teman pun saya yakin dari mitra apa, dari sponsornya, dari mentornya sudah banyak yang nge-share tuh tentang bagaimana cara menjalankan bisnis ini secara online gitu. Jadi jangan teman-teman jangan fokus ke closingnya, walaupun closing itu memang kebutuhan ya, tapi fokus ke apa yang kita sampaikan itu manfaat nggak buat mereka, apa yang kita sampaikan itu apa mereka paham nggak. Jangan sampai ini ketika apa kita presentasi kita pengen kelihatan keren, kita pakai bahasa-bahasa keren, yang di prospeknya emak-emak kan nggak akan nyambung gitu. Bahasa kita tuh harus bahasa masyarakat, harus bahasa apa namanya sehari-hari gitu. Kalau saya pribadi saya menjelaskan apa yang pertama dari hot buttonnya, kebutuhannya apa gitu. Kalau misalnya kebutuhan keuangan saya jelasin marketing plan-nya, kalau kebutuhannya tentang produk saya jelasin tentang manfaat produknya. Lalu ketika manfaat produk tersebut sudah masuk, saya jelasin juga bagaimana pentingnya membeli satu paket dibanding satu box, atau membeli miliaran dibanding priority, kan kayak gitu. Jadi berkembang nantinya. Kalau di online itu yang penting kita intens, kita bangun ikatan emosional sampai akhirnya ada kepercayaan. Karena teman-teman pun mungkin pernah ada WA masuk nih, harus bayar anu, padahal kita nggak kenal kan, kita pasti abaikan kan nih. Seperti itu. Jadi bangun ikatan emosional atau istilahnya bangun kepercayaan yang lebih penting. Itu mungkin Kang Edi. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang Agus. Wah, luar biasa. Nah, mungkin untuk linknya nanti di grup aja mungkin ya. Ini Ya, di sini nanti ada di luar grup. ya. Nanti ke leader-leadernya aja nanti minta ya teman-teman. Nah, ini kita kembali dulu ke YouTube ya. Di sini ada yang bertanya juga nih di YouTube gitu kan. Nah, ini dari eh, Dianatil Farhana. Nah, bagaimana solusi untuk calon mitra yang trauma bisnis karena pernah ditipu rekannya? Nah, itu gimana nih solusinya, Kang Agus? Ya. Nah, kalau saya pakai metodenya itu metode persamaan, atau makna dari la ilaha illallah ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi maksudnya tiada Tuhan itu apa? Tiada Tuhan itu kalimat negatif. Kalimat negatif yang menandakan bahwa tidak ada Tuhan, sama sekali tidak ada Tuhan. Tapi di situ ada kata sambungnya, ada kata kecuali Allah. Berarti tidak ada Tuhan lagi ya kecuali Allah. Nah, seperti itu pun ketika misalnya ada yang trauma, oh benar. Banyak juga di antara teman-teman saya, di antara rekan saya, atau bahkan keluarga saya, atau bahkan saya pribadi pernah mengalami hal yang sama. Hingga akhirnya trauma untuk mendengar sesuatu hal yang sifatnya mirip-mirip seperti itu. Cuma saya selalu berpikir, kalau misalkan saya berpikir terus-menerus seperti itu, saya tidak akan berkembang. Karena apa? Karena banyak orang-orang sukses itu di mana mereka itu selalu mencoba walaupun kegagalannya banyak. Karena apa? Karena dengan kegagalan kita akan tahu kebenarannya seperti apa. Bahkan kalau misalnya kita istilah melakukan sesuatu, kita akan tahu hasilnya seperti apa dibanding tidak melakukan sama sekali. Nah, seperti ini misalkan kalau misalkan trauma dengan pengalaman yang sebelumnya, yang pertama dilakukan apa? Yang pertama dilakukan coba cari info-info tentang perusahaan ini, tentang PT BES ini. Ada nih leader saya, ada nih mentor saya. Coba nanti ngobrol sama mentor saya agar apa? Agar ibu bapak ini tidak lagi trauma, karena ibu bapak harus maju, ibu bapak harus berkembang. Kecuali kalau misalkan ibu bapak nyaman dengan kehidupan saat ini. Nah, makanya kalau misalkan memang ingin melakukan perubahan, kita memang betul harus tahu
pemahamannya seperti apa. Nah, nanti, edifikasilah leader teman-teman, mentor teman-teman. Nanti akan dijelaskan. Karena yang namanya trauma itu harus mendengar dari beberapa orang. Tidak cukup dari kita doang. Nah, harus melibatkan orang kedua, orang ketiga, dan lain sebagainya. Atau bahkan tinggal dimasukin grup. Silahkan bertanya di grup. Nanti akan ada member baru yang ketika istilahnya sudah daftar, beliau closingan. Ketika ada komisi masuk satu paket atau berapa paket, di-share di situ. Ini buktinya, Pak. Ini buktinya. Ketika sudah bergabung, dia menjalankan, ini hasilnya masuk rekening. Jadi, insya Allah di sini tidak akan ada kebohongan. Ketika kita berpikir positif, maka alhamdulillah mentor saya pun, Dani Abdul Ghani, sekarang omsetnya udah kurang lebih 17 miliar dari bisnis ini. Gitu. Jadi tetap edifikasi mentor-mentor teman-teman. Memang kita untuk meyakinkan untuk yang trauma itu tidak mudah. Tidak mudah, tapi kita istilahnya terus berusaha, terus melakukan dengan cara mengedifikasi mentor-mentor kita sendiri. Gitu. Kecuali kalau misalkan kita memang sedang offline nih, ketemu langsung, tinggal tunjukin aja. Ini perusahaan ini yang paling penting adalah kita sebelum melakukan sesuatu agar tidak trauma lagi, kita harus paham 5 pilar. Yang pertama, jelasin perusahaannya seperti apa, kemudian legalitasnya seperti apa. Nah, perusahaan itu kan masuknya ke visi misi, terus kemudian prestasi perusahaan seperti apa, sudah berjalan berapa lama, kemudian banyak buktinya enggak, prestasi dari reseller-sellernya kan seperti itu. Produknya, marketing plan-nya, support system gitu, dan website perusahaan itu yang paling penting. Ketika istilahnya itu diiniin, coba aja dulu yang 100.000, tapi jangan dicontoh ya. Tapi untuk membuktikan, coba antum transfer ke saya 100.000, antum udah dapat ID kemitraan, yang artinya bisa mengakses ke website perusahaan. Nah, disitulah teman-teman bisa melihatnya, gitu. Jadi yang paling penting edifikasi, dan kita istilahnya tetap antusias dalam memberikan edukasinya atau penjelasan. Itu Kang Hendy. Keren, keren, Masya Allah, mantap nih jawabannya. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih di Zoom ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Mas, apa yang harus dilakukan oleh mitra yang baru daftar? Nah, ini bagus nih, Kang Agus. Nah, itu. Ini yang kadang-kadang kelewat nih. Banyak kelewat. Oh, karena kitanya jago closing, kita terus saja closingan. Mitra baru kita nggak dibimbing. Nah, itu jangan sampai kelewat. Makanya di Telegram saya juga sudah dijelaskan. Yang pertama dilakukan adalah bimbingan. Bimbingan, karena kalau misalkan pemahaman itu nanti akan banyak di grup ya. Akan banyak di grup, akan banyak di apa namanya, mungkin di YouTube atau media sosial. Itu insya Allah kalau pemahaman akan berlanjut. Tapi yang paling penting adalah pembinaan. Pembinaan yang pertama dilakukan ketika beliau sudah punya ID, ajarkan untuk login. Itu yang paling penting. Ajarkan untuk login. Jangan sampai ketika sudah berjalan komisi udah ratusan juta belum bisa login. Kan gitu. Karena apa? Karena login itu menentukan semuanya. Bisa login ke perusahaan itu, kita istilahnya mungkin salah satu jokesnya gini ya. Kita mungkin closing priority nih. Kita mungkin closing priority. Kata mentor kita, maaf serialnya belum ada. Atau istilahnya, aduh ini stokisnya lagi sibuk dan sebagainya. Padahal apa? Tidak ingin flash out gitu kata kasarnya ya. Itu contoh-contoh jokesnya seperti itu. Tapi insya Allah di SSB nggak ada seperti itu. Jadi ketika kita bisa login ke perusahaan sendiri, kita bisa melakukan apapun dengan sendirian. Kita nggak harus nunggu mentor kita, mungkin lagi sibuk atau apa. Kita nggak harus menunda gitu ketika ada orang lain yang masuk, langsung aktifasi kan seperti itu. Jadi yang pertama diajarkan adalah cara login. Nah, di Telegram sudah saya siapkan nih di new member training, cara login melalui website perusahaan. Itu yang pertama yang harus diajarkan. Kalau belum bisa, ajarkan terus, nggak masalah. Jangan fokus ke pengen closingan banyak, jangan. Yang satu aja dulu, yang sudah jelas closing, yang sudah jelas menjadi reseller kita. Kita ajarkan yang pertama itu cara loginnya. Kemudian yang kedua, cara promosi. Nah, cara promosi juga jangan sampai prospek 100%. Tapi bagaimana ajarkan cara mengundang. Cara mengundang. Nah, disitulah selain pembinaan teman-teman juga harus ada pendampingan. Nah, disitulah mulai pendampingan mitra barunya. Gimana caranya mitra baru ini biar cepat-cepat dapat bonus,
biar cepat-cepat dapat komisi. Karena kalau misalkan sudah dapat komisi, dia akan senang. Nah, mereka akan senang, mereka akan, oh iya, iya benar ya, ini masuk rekening, bisa ditarik, bisa dijajanin. Ih, keren ya PTBS. Ah, saya mengundang lagi. Dan sebagai mentornya, jangan merasa risih. Karena tugas kita, tugas mentor adalah memfasilitasi. Kita mentor itu bukan presiden, mentor itu bukan raja, tapi pelayan sesungguhnya. Pelayan untuk mitra-mitra kita. Kalau ada yang minta bantuan, kita bantu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita minta bantuan lagi mentor kita, kan seperti itu. Gitu. Jadi yang paling penting apa? Selain pendamping apa pembinaan, pendampingan pun dilakukan bagaimana cara promosi ataupun prospecting secara online dan offline. Itu harus diajarkan gitu. Contohkan gitu, misalkan teman-teman punya TikTok, coba deh lihat TikTok saya, atau teman-teman punya Facebook, coba lihat Facebook saya. Ada teman-teman pemain offline, yuk bareng ikut saya yuk, kita prospek yuk bareng-bareng, kan seperti itu. Atau video call bareng-bareng, kan seperti itu. Itu pembinaan apa pendampingan gitu. Jadi selain pembinaan, pendampingan pun harus dilakukan untuk mitra-mitra baru ya. Ketika nanti mitra baru tercipta komisi di awal, itu akan senang luar biasa. Bahkan ada mitra saya yang dari Bekasi ya, beliau ini bos sampah, biasa nerima duit ratusan juta. Tapi ketika closing PTB 400.000, dia girang kok. Dia seneng. Aneh, kok saya seneng ya? Ini 400.000 saya seneng, saya biasa nerima ratusan juta loh. Dari pelanggan saya, dari apa namanya, konsumennya. Ini 400.000 kok saya seneng ya? Dia sampai langsung ke ATM, Kang bener kan bisa, ini udah masuk bisa ditarik. Itu keren luar biasa. Ketika istrinya mereka merasakan komisi di awal itu pasti senang. Kenapa? Karena kita harus memaksimalkan 3 bulan awal. Nah 3 bulan awal ini harus dimaksimalkan. Gitu. Ketika mitra baru kita lagi tidur, lagi istirahat, barulah kita prospek baru, barulah kita isi presentasi baru, barulah kita closing baru. Selama mitra baru kita masih bangun, kita intens, kita ajarkan maksimal mungkin. Karena bisnis ini, yang paling sukses di bisnis ini adalah terciptanya duplikasi, gitu ya. Terus kemudian cara top up atau pengenalan website ya, cara top up seperti apa. Tapi kalau top up di kita kan ada stokis ya, lebih mudah. Jadi kita arahkan bahwa di sini ketika ada transaksi apapun kita ke stokis aja. Kita ke stokis arahkan ini nomor rekening stokisnya atas nama ini, atas nama ini. Jangan nerima sendiri. Maksudnya bukan kita tidak percaya, bukan, cuman takutnya gini, ketika pendaftaran 2.600.000, misalkan mohon maaf nih di saldo teman-teman nol, 2.600.000 masuk tuh ke rekening teman-teman, ketika teman-teman mau transfer ke stokis kurang karena ada biaya admin, akhirnya apa, terhambat, riweuh gitu, akhirnya hari itu nggak diproses, yang harusnya waktunya untuk bimbingan malah riweuh cari tambahan agar bisa transfer ke stokis. Nah, gitu. Makanya saya selalu arahkan ke jaringan langsung transfer ke stokis saja. Gitu, langsung transfer ke stokis, kita kenalkan stokisnya siapa, berbagai macam transaksi apapun ke beliau. Tapi nanti bisa melalui saya resinya. Gitu, seperti itu. Jadi, pahamkan gitu calon mitra itu agar apa? Agar apa namanya? Cepat lah, gitu, agar cepat memahami gitu. Karena kalau misalkan kita ngajarin cara top up, pembelanjaan produk, itu lumayan agak riuh, nanti itu sambil berjalan aja gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika ada closingan, ajarkan mitra baru ini untuk mendaftarkan. Jangan teman-teman ambil alih panggungnya, jangan teman-teman ambil alih momennya. Ketika mitra baru kita closingan, karena kita mentornya, udahlah nanti saya aja yang aktifasi, jangan. Tapi itu kesempatan kita untuk mengajarkan mitra baru kita untuk bisa. Memang nggak cukup sekali dua kali, tapi itu harus dilakukan. Jadi sambil kita video call, nah itu klik itu ya, nah itu gini, seperti itu. Jadi ajarkan cara apa namanya placement, ajarkan cara aktivasi. Itu nanti ketika suatu saat udah pinter, ketika ada aktivasi dan kitanya lagi sibuk nggak nyari-nyari kita. Jadi beliau bisa sendiri, artinya udah bisa mandiri kan, seperti itu tujuannya. Nah kemudian cara klaim reward dari PTB, kemudian ajarkan juga cara menjawab pertanyaan dan prasangka-prasangka dari calon-calon mitranya. Atau saya bilang adalah 17 kendala lapangan. 13 alasan, kemudian 4 apa namanya? Statement. Wah ini mah MLM, wah ini mah buruk, wah ini mah tidak halal gitu. Nah, itu statement. Tapi kalau misalkan kendala itu saya nggak punya modal, saya harus izin istri, suami, RT, RW, kan seperti itu ya.
Nah, itu kendala lapangan. Jadi ada 13 kendala lapangan dan 4 argumen atau 4 statement gitu yang berprasangka salah. Nah, itu ajarkan juga. Nah, maknanya kalau dari Kang Dani diajarkan yang tadi saya sebut, makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, gitu. Tarik ulur. Nah, kita iyakan dulu, kalau kita istilahnya ajarkan ke yang benernya gitu ya. Nanti untuk pemahaman seperti itu, nanti mungkin di PSK masing-masing bisa dilanjutkan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang terakhir adalah cara membangun support system online. Nah, itu untuk berkelanjutan di sana ini. Jadi poinnya tadi apa untuk member baru? Cara login, cara promosi dan presentasi ataupun cara ngundang ya. Kemudian cara apa namanya mengenal website, kemudian cara mendaftarkan mitra baru dan cara menjawab pernyataan-pernyataan yang ataupun kendala lapangan yang salah. Itu yang perlu diajarkan. Itu Kang Hendy. Siap, mantap. Nah, buat teman-teman nih, ini luar biasa ya pertanyaan yang tadi dan jawabannya itu sangat luar biasa. Nah, jadi nanti bisa disimak ulang di YouTube ya. Kalau misalkan nanti yang nggak ikut atau nggak hafal, nanti boleh lihat di YouTube ya, di YouTube-nya Pak Restu. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Aat Solihatun. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam Kalau kita warahmatullahi. belum pernah ikut pertemuan workshop atau training secara offline karena terkendala sama ongkos, apakah bisa sukses juga seperti yang lain? Mohon ini solusinya. Siap. Bagus ya ini pertanyaannya nih. Kita sebagai leader, kadang-kadang saya pun merasakan seperti itu. Duh, kasihan nih jauh, biayanya mungkin mahal dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga yang sakit, ada juga yang ada urusan keluarga sehingga tidak bisa hadir ke pertemuan. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa nafas di bisnis ini adalah pertemuan, baik online ataupun offline. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti itu semuanya, misalkan tidak mengikuti pertemuan, berarti teman-teman seolah-olah berbisnis tanpa napas. Cuman jantung aja. Jantungnya apa? Prospek dan presentasi. Kalau misalkan teman-teman, oh prospek presentasi, terus kemudian apa, itu dilakukan, teman-teman akan capek sendiri. Sehingga akhirnya nanti akan menemukan titik jenuh. Titik jenuh akhirnya apa? Muntaber ya. Muntaber, mundur tanpa berita atau tetanus, terdaftar tanpa bonus. Nah, jadi kalau teman-teman istilahnya tidak bisa menghadiri sebuah pertemuan, banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pertemuan itu tidak harus offline. Pertemuan itu ada pertemuan Zoom, kemudian ada sekarang apalagi dari perusahaan itu tiap hari ada Zoom apa namanya tentang produk, tentang marketing plan, tentang pemahaman PTB tiap hari. Itu aja ikutin, tapi jangan sampai kita terlena. Tetap yang namanya pertemuan offline itu atau tatap muka itu penting. Jadi harus disempatkan. Ini demi apa? Demi kehidupan teman-teman, demi masa depan teman-teman di PTB. Banyak member saya yang dari Papua, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, Sulawesi, mereka sengaja datang ke sini karena mereka paham, gak masalah saya mengeluarkan ongkos 10 juta, tapi saya mendapatkan ilmu 1,67 miliar. Kata mereka seperti itu. Itu keren. Itu keren. Bukan berarti saya tidak mau memaklumi, tapi memang jangan sampai kalau bahasa Sunda, jangan sampai salah kaheman. Nah, salah ngasih kasih sayang gitu ya istilahnya. Jangan sayang karena kasihan, tapi sayang karena takut tidak berkembang. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau dikira pertemuan ini penting, teman-teman ya otomatis seperti daftar awal lagi di PTB, teman-teman harus cari modal, teman-teman harus mengusahakan modalnya karena tahu potensinya. Begitupun dengan pertemuan, waduh ongkosnya ini mahal dan sebagainya. Tapi saya ketika datang ke pertemuan itu sudah pasti saya dapat ilmu. Saya mendingan pilih yang kedua daripada saya nggak punya ongkos udah aja diam di rumah dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tidak harus kan pertemuan PTB SSB tim ini nggak selalu tiap bulan sepertinya. Nggak selalu tiap bulan, tapi ada teman-teman nyempetin waktu untuk datang ke pertemuan itu sih intinya. Di samping teman-teman mengikuti pertemuan-pertemuan online ya, pertemuan online dari perusahaan itu tiap hari. Mungkin teman-teman mentornya pasti nge-share tiap hari itu dari mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu tiap hari dilakukan oleh. Jadi PTBS itu udah memfasilitasi sebetulnya. Kenapa harus pertemuan? Pertemuan itu apa ya yang saya rasakan itu menambah
menambah apa ya, temu kangen lah kalau saya bilang. Ikatan emosional terjadi, yang tadinya biasanya chattingan teleponan sekarang bisa bertatap muka. Kayak kemarin saya ke Padang. Saya kemarin ke Padang, alhamdulillah ketemu mitra saya yang nggak pernah ketemu sebelumnya. Hingga akhirnya bisa ngobrol gitu, bisa ini, weh ternyata Kak Agus gini, ternyata antum begini, kan kayak gitu lebih enak. Akan lebih menambah kepercayaan diri karena di pertemuan offline itu euforia itu udah pasti dapat, bahwa di situ oh ternyata nggak saya sendirian ya yang berjuang, oh ternyata ada yang muda juga, oh ternyata ada yang udah nggak muda lagi, oh ternyata saya nggak sendirian. Itu maknanya kalau ilmunya teman-teman boleh berpikir paling ilmunya sama nggak masalah, walaupun yang pasti di setiap pertemuan itu akan selalu menemukan hal yang berbeda. Tapi yang paling penting, teman-teman mempunyai ikatan emosional, mempunyai keyakinan lebih lagi, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, apalagi orang-orang online, ketika pertemuan itu, wih, itu apa namanya, kayak yang kesempatan, wih, bikin TikTok, wih, seperti ini saya lagi training, kayak kemarin di GDC ya, ada 12.000 reseller, kan itu bisa jadi luar biasa kan seperti itu. Jadi kembali lagi ke teman-teman, kalau menurut saya sempatkan sesekali, kalau yang jauh ya, kalau yang dekat mah jangan sampai sesekali, harus tiap waktu, tiap saat. Dan yang paling penting ketika mengikuti pertemuan adalah teman-teman jangan pernah datang sendirian. Jangan pernah datang sendirian. Misalkan, Kang, saya udah ikutin workshop 100 kali, tapi saya datangnya sendirian, yang akan berkembang. Kan saya ikut presentasi ataupun seminar ribuan kali, tapi saya nggak pernah ngundang calon mitra. Nah, itu juga jangan sampai dilakukan. Kuncinya itu, setiap pertemuan apapun, teman-teman jangan datang sendiri. Jadi artinya ke pertemuan apapun itu sangat penting dan itu kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya memberikan pemahaman bahwa pertemuan itu selalu menjadi yang terpenting. Gitu, Kang Hendy. Siap. Nah, luar biasa nih. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Syahban. Kalau ada yang nanya sistem bisnis PTBS itu menggunakan sistem binari atau matahari katanya coach. Mohon jawabannya coach. Nah, ini pertanyaan Siap. lagi kan. Nah, di PTBS ini teman-teman mungkin yang teman-teman tahu adalah MLM ya. Nah, tapi yang sudah saya pahami ternyata PTBS ini MLM-nya ada, binarinya yaitu ya yang disebut binari itu. Kemudian ada breakaway-nya, breakaway-nya itu adalah sistem mataharinya. Kemudian ada konvensionalnya juga. Jadi PTBS ini campuran, campuran dari segala macam sistem. Keren nih, keren. Kalau orang lain hanya mendapatkan komisi dari mendaftarkan mitra baru. Tapi kalau PTBS gak cuma itu, mendaftarkan mitra baru dapat komisi, menjual produk dapat komisi, gitu dan sebagainya. Jadi bisa berbagai macam cara dilakukan. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan binari atau matahari, jawabannya adalah hybrid. Nah, jawabannya adalah hybrid. Artinya hybrid itu campuran. Ya Kang, MLM-nya ada, kemudian konvensionalnya juga bisa, sistem breakaway-nya juga ada. Gitu. Jadi apa namanya, PTBS ini terserah mau dijalankan seperti apa. Mau jualan produk doang, kita dapat untung. Mau jalankan sistem, kita juga dapat untung. Mau closingan perusahaan, untung lebih bagus lagi. Mau jalankan semuanya, lebih dahsyat lagi. Tinggal dipilih. Yang penting ketika teman-teman atau Bapak Ibu sudah terdaftar di PTBS, terserah teman-teman mau menjalankan apa. Yang penting menjalankan dan mengerjakan. Itu insya Allah dapat komisinya. Jadi gitu ya, jawabannya hybrid ya. Hybrid system. Jadi ada MLM-nya, ada konvensionalnya, ada breakaway-nya, lengkap, bebas. Yang penting produknya jangan disimpan di bawah kasur. Gitu. Siap, mantap. Nah, mungkin tadi nih pertanyaan-pertanyaannya ke kendala, ke sistem ya. Nah, sekarang ini ada yang bertanya kita ke produk nih, Kang Agus. Nah, ini dari Kak Yopi ya. Kang Agus, untuk obat stroke ringan apa ya? Nah, ini nih. Ya, oke. Banyak sebetulnya ya obat-obat dari PTBS ini. Yang pasti obat dari atau produk PTBS ini adalah herbal. Di mana herbal itu yang saya lihat adalah hampir semua ingredientnya atau komposisinya itu sama. Jadi ada yang cocok pakai Bimek dan kolagen, ada yang cocok pakai Habsro dan kolagen, ada yang cocok pakai Ecoviko dan lain sebagainya. Itu bebas sebetulnya, cuma apa namanya, di sini kita klasifikasi aja, klasifikasi biar semua produknya juga dipakai ya.
Nah, untuk yang stroke, kebanyakan testimoni itu, dan saya punya pasien sendiri, yang dimana pasien saya sudah 12 tahun stroke berat, bukan lagi stroke ringan, stroke berat, udah 12 tahun, bed rest total, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil sudah di kasur, itu alhamdulillah izin Allah melalui produk PTBS ini, dalam waktu 3 bulan aja udah bisa geser-geser, sudah bisa bangun, sudah bisa geser-geser, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan sudah bisa jalan pakai tongkat. Itu cuma konsumsi Hubs Pro dan kolagen. Nah, Hubs Pro-nya 3 kali 2 kapsul sebelum makan, kemudian kolagennya 2 kali 1 saset setelah makan. Itu bebas waktunya mau kapan. Sebetulnya mengkonsumsi produk PTBS ini bisa beberapa kali juga bisa. Nggak cuman 2 kali 3 kali juga nggak masalah. Cuman ngapain? Karena absorpsi dari obat-obatan yang kita konsumsi itu tergantung berat badan. Tergantung berat badan. Penghitungannya kalau saya jelasin di sini nanti jadi dokter semua nih. Ya, jadi yang penting intinya teman-teman hakul yakin aja. Jangan sampai gini. Ada misalkan mitranya yang bertanya nih Kang untuk penyakit ini apa ya? Aduh nanti ya saya tanya mentornya dulu. Nunggu sejam gitu. Jangan sampai seperti itu. Hakul yakin aja. Aku yakin aja. Oh Kang bagus nih pakai Bimex. Pakai Bimex. Nanti insya Allah akan ada kombinasinya ya. Saya cari dulu referensinya. Nanti akan saya kabari lagi. Itu yang penting jangan menunda. Kasih aja satu produk dulu atau beberapa produk dulu. Satu produk dulu aja. Nah setelah itu teman-teman konsultasi sama mentornya. Atau bisa langsung ke saya langsung melalui WA, nggak masalah. Cuman ya itu mohon maaf kalau agak telat menjawab gitu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut salah. Karena produk PTBS ini bagus. Seperti penyakit lambung. Ada yang cocok pakai Slim, ada yang cocok pakai Epitgo, bahkan ada yang cocok pakai LPN Collagen. Gitu. Jadi semuanya sebetulnya mirip-mirip gitu sebetulnya. Cuman yang saya pahami dari ingredient-ingredient yang ada itu, wah ini keren nih, ini keren nih. Jadi bisa kombinasi. Jadi seolah-olah kita memanfaatkan semua produknya, gitu. Memanfaatkan semua produk. Cuma kembali lagi kalau untuk stroke ringan, tadi cukup pakai kolagen aja sama Habats. Nah, kalau sekarang ada Habats, itu lebih bagus kalau yang saya rasakan. Habatsnya cukup 2 kali 2 kapsul. Kalau Habsro kan bisa 3 kali 2 kapsul ya. Tapi kalau Habats cukup 2 kali 2 kapsul, sama LPN kolagennya cukup 1 kali sehari. Insya Allah asal konsisten, asal istiqomah, dan yang paling penting teman-teman harus menyampaikan, Pak nanti kalau misalkan tiba-tiba ada kencingnya merah atau tiba-tiba apalagi ya keluhannya banyak lah, itu katakan aja itu lagi detok. Nah kalau itu lagi detok, teman-teman tambah dosisnya, jangan jadi di stop, jangan jadi dikurangi, tapi tambah dosisnya. Misalkan habatsnya jadi 3 kali 2 atau kolagennya jadi 2 kali 1 gitu. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Karena produk kita ini adalah produk organik yang tidak membahayakan sama sekali, tapi justru malah menyembuhkan. Karena sifat organik itu sedikit kurang, tapi kalau banyak itu bagus. Jadi jangan takut untuk overdosis. Tapi kalau misalkan sedikit atau kurang dari takarannya, itu kurang ke manfaatnya. Nah, kayak misalkan ekomotor saya selalu kasih 2 pil di awal. Ekomotor 2 pil di awal untuk 4 liter itu mantap gitu. Jadi dilebihkan pun nggak masalah. Gitu, Kang Hendy. Oke, siap. Nah, mantap nih jawabannya. Nih, mau nyampe jam berapa nih, Kak Agus? Ini udah menandakan pukul setengah 11. Bebas, kalau saya mah mau nyampe subuh juga hayu gitu. Kalau untuk Wah, seperti ini saya seneng. Kalau untuk ngobrol-ngobrol masalah PTBS, pengen memahamkan teman-teman reseller juga saya seneng gitu. Karena apa? Karena tadi seperti yang Kang Acep bilang, em, kita harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. siap, keren nih. Ada lagi nih, ini banyak banget nih yang bertanya nih. Ini yang Nah, pesertanya juga nih, mitra-mitra juga nih, kayak antusias sekali nih, Kang Agus ya. ngisi di sini. Asal kuat aja teman-teman, saya insya Allah lebih kuat karena saya udah biasa begadang, paling istirahat tuh habis subuh, suruh, baru tidur, bangun jam zuhuran, nah baru on lagi gitu. Kalau saya mah, jadi aman. Siap, keren, Masya Tergantung Allah. Nah energi ini lah. siap, ada yang bertanya lagi nih. Pak mau tanya untuk pengembangan jaringan mitra, apakah kita harus bantu dari jalur kanan dan kirinya, Pak, atau hanya
kita bantu dari satu jalur saja. Nah, ini untuk di jaringan nih. Ya, bagus juga nih pertanyaannya. Jangan sampai kayak saya dulu. Saya itu ya ketika di awal karena nggak tahu sistem, tuh, ketika ada yang daftar closing saya bantu kiri kanannya. Sampai sekarang udah dapat mobil bahkan nggak jalan-jalan tuh. Jangan sampai seperti itu karena kita di bawah naungan Permendag dan MUI. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kita tidak boleh bantu kiri kanannya. Kecuali gini. Jadi spillover, teman-teman tahu spillover nggak ya? Atau bahasa lainnya apa ya? Nyimpen closingan kita di bawah mitra lah. Nah, itu cukup satu jalur aja. Cukup satu jalur. Misalkan ini mitra kita nih. Kalau misalkan kita mau ngisi di kanan terus. Tapi kita sambil bantu si ininya untuk ngisi di sebelahnya. Asal database-nya itu dari si mitra kita. Itu kecuali keluarga ya. Kalau keluarga mau dibantu dua-duanya juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mitra yang lain atau orang lain, kita bantu satu jalurnya. Kita bantu satu jalurnya sambil kita bantu agar dia tuh bisa closingan. Agar dia bisa closingan. Kalau saya pribadi, saya lebih memandirikan di awal. Jangan sampai ada pikiran gini, kita berharap ke manusia. Karena rata-rata kalau berharap ke manusia itu kebanyakan kecewa. Yang saya tanamkan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia punya potensi untuk berkembang sendiri, kita pandu aja. Kita pandu. Kita isi closingan dianya di kiri satu, kemudian dia closing lagi di kanannya, dia closing lagi di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Terus kemudian kita ketika closing disimpan juga di bawahnya untuk membantu. Kan seperti itu. Jadi yang paling utama adalah memandirikan. Memandirikan jangan sampai kita tanamkan untuk berharap ke manusia. Karena yang saya rasakan itu, waduh, berat banget gitu. Berat banget ketika saya berharap ke seseorang dan seseorang itu tidak sesuai harapan, itu kecewa. Gitu. Makanya Kang Isan selalu bilang, bagus kita punya Allah, udah ngarepnya ke Allah aja. Karena Kang Isan kan santri ya, spiritual saya tuh, penyemangat spiritual saya, beliau selalu bilang seperti itu. Kita bisa karena kita ada Allah. Kalau kita nggak dibantu Allah, kita nggak mungkin bisa. Makanya berharapnya udah sama Allah aja. Masalah nanti mentor kita ada nyimpen jaringan di bawah kita, itu rezeki tidak terduga. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa mandiri. Bahkan saya dulu sama Kang Dodi ya, jangan sampai kita kena spillover Kang Dodi gitu. Kang Dodi bilang seperti itu, Kang Gus, kita harus nyumbang jaringan atau poin sebaik-baiknya ke upline kita biar jomplang katanya gitu. Bahkan sampai seperti itu. Jadi kita diajarkan di awal tuh gak berharap ke manusia. Asal kitanya terus berjalan, kitanya terus belajar, kitanya terus bertindak seperti itu. Karena kalau yang tadi saya bilang, kita berharap ke mentor kita berharap ke manusia, itu akan kecewa nantinya. Nah, begitupun di pembinaan, di pengembangan jaringan seperti itu, kita spillover satu jalur sambil kita bantu merekanya. Nih kan, ini saya udah ngisi nih di sebelah kirinya misalkan. Saya ada yang reguler nih, 3 paket, 3 poin berarti. Tinggal diseimbangin. Yuk, ada nggak calon mitranya? Biar kita prospek bareng-bareng. Nah, seperti itu. Jadi jangan biasakan langsung dibantu dua-duanya karena kita nggak tahu masa kedepannya seperti apa gitu. Jangan sampai kemandirian itu hilang. Jangan sampai merasa enak sendiri. Karena apa? Karena itu masuknya jadinya riba. Nggak kerja tapi dapat duit. Nah, itu masuknya riba. Nah, kita sementara kerja di anti riba. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mengarah ke ribanya itu gitu karena kalau kita nggak tahu rukun dagang, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, akhirnya menggunakan berbagai macam cara gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang paling penting adalah kita pahamkan mitra-mitra, karena di sini juga diajarkan mungkin tentang duplikasi 2, duplikasi 4, duplikasi priority dan sebagainya. Cukup itu aja yang diajarkan. Nah, kalau misalkan suatu saat kita ada closingan terus simpen di bawah jaringannya dia, nah kita paling kasih kabar, alhamdulillah saya ada closingan nih, saya simpen di bawah ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak mengganggu perkembangan jaringannya, biar nanti kita bimbing bareng-bareng gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi jangan sampai nih saya bantu nih sebelahnya, nanti ketika gabung pasti sebelahnya akan jadi kaki gajah karena saya bantu. Jangan sampai menjanjikan seperti itu. Karena kita nggak tahu kita di depan seperti apa. Mungkin umur kita sampai besok kita nggak tahu, janji kita mungkin akan tidak ditepati, akan menjadi dosa akhirnya. Yang janjinya membantu tapi ternyata umur kita pendek, kita nggak bisa ngebantu maksimal. Itu apalagi ada yang bilang sampai motor saya bantu, kiri kanannya, jangan sampai.
Nah, jadi kita memandirikan. Karena apa? Karena di sini kalau misalkan sudah bisa mandiri, itu yakin akan besar. Gitu, Kak ini. Siap, Masya Allah, keren. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih dari Kak Enita. Nah, mungkin ini terkendala ya kesulitan nih. Siap. Saya selalu kesulitan cara ngajak ke seminar atau Zoom, padahal sudah terapin ice breaking katanya. Nah, ini gimana solusinya nih, Hmm. Kang Agus? Nah, tiap ice breakingnya seperti apa? Nah, itu bagus, udah ice breaking. Cuman nanti kalau misalkan biasanya gini, orang itu kalau misalkan diajak sukses itu tidak akan menolak sebetulnya. Logikanya seperti itu. Cuman mereka ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidakpercayaan. Nah, itulah tugas kita. Dalam ice breaking tersebut yang seperti tadi saya sampaikan, ice breaking itu pengenalan ya, pengenalan dari diri kita, kemudian kehidupan mereka seperti apa, kita harus benar-benar kenal. Kemudian yang kedua, eh, apa namanya, di ice breaking itu poin yang kedua adalah cari hot buttonnya. Cari hot buttonnya, kalau hot buttonnya atau kebutuhannya itu tentang uang, kebutuhannya tentang keadaan saat ini yang kurang, ataupun kebutuhannya tentang produk dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimaksimalkan juga gitu, bisa diingatkan kembali. Ini kan antum nih pengen sukses, pengen lunas dari hutang, pengen punya rumah, mobil mewah dan sebagainya. Ini caranya, ada seminarnya. Nanti ada mentor-mentor kita yang menjelaskan. Beliau ini sudah pengalaman beliau latar belakangnya ABCD. Beliau istrinya alhamdulillah di sini sudah berjalan sekian lama. Seperti ini hasilnya bla bla dan sebagainya. Nah, itu yang akan diajarkan. Saya pun sama lagi belajar mencari ilmu yuk bareng-bareng. Siapa tahu ini jalan dari Allah yang menjawab doa-doa kita semuanya gitu. Kayak gitu. Jadi dipahamkan dulu. Nah, setelah apa namanya semuanya dapat, kita istilahnya cari persamaannya dan bangun kenyamanan. Persamaannya apa? Teman-teman misalkan persamaannya apa? Pengen lunas utang, sama. Saya juga pengen lunas utang, makanya saya datang ke seminarnya. Makanya saya mau mendengarkan caranya. Bukan mau disuruh apa? Gabung dulu, bukan, tapi paham dulu. Nanti masalah gabung kan kembali lagi ke diri sendiri. Ketika ada jalan lain, silahkan ambil jalan lain. Tapi ketika tidak ada jalan lain, otomatis kita akan berjalan bareng-bareng di sini. Kan seperti itu. Akhirnya kita bangun kenyamanan dengan cara apa? Dengan cara komunikasi secara intens. Komunikasi itu nggak melulu tentang bisnis, bosen. Tapi kita tanya kabarnya, tanya kegiatannya, terus apa, dan sebagainya lah. Kalau saya bilang basa-basi, kalau saya bilang basa-basi, tapi untuk mendekatkan apa namanya ikatan emosional kita, gitu. Jadi cara mengundang ke pertemuan itu, ya memang nggak semua orang mau. Tapi makanya kembali lagi ke database tadi, perbanyak database. Insya Allah dari database 10 akan ada, dari database 100 ataupun 1000 akan ada 10%-nya. Itu yakin, gitu. Oke, siap, Kang Agus. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya malam ini sangat luar biasa. Mungkin sampai segini dulu ya, Kang Agus. Nanti mungkin kita ketemu lagi di Zoom sharing berikutnya. Karena